Siang itu, sekitar pukul 2, Pak Darmaji sedang leyeh-leyeh di ruang tamu, membuang penat seharian bekerja. Rumah sederhana terbuat dari kayu dan bambu, masih dikelilingi rimbun pepohonan. Pohon cengkeh, pohon jambu, pohon mangga dan pohon manggis. Sesekali angin menerpa, kadang kencang, hingga jatuh dedaunan. Pak Darmaji menghirup kopi yang baru saja disajikan oleh Bu Sanem istrinya. Baru satu teguk kopi mengalir ke tenggorokan, tiba-tiba, ada suara terdengar dari pohon jambu samping rumah. Suara itu menarik perhatian Pak Darmaji. Dua jam kemudian, tamu yang berkunjung ke rumah Pak Darmaji adalah saudaranya dari daerah jauh. Mereka sudah lama tidak bertemu. Kedatangannya sangat mengejutkan, karena tidak memberitahu sebelumnya. Maklum, di zaman itu belum ada WhatsApp. Pak Darmaji bukan tidak menduga, beberapa jam sebelumnya dia sudah mendengar burung perenjak berkicau dari pohon samping rumah. Kicaunya begitu santer, biasanya saat burung perenjak berkicau begitu santer, bakalan ada tamu tuh. Katanya dalam hati. Lantas, apa hubungan antara burung perenjak dengan tamu? Sebelum bicara lebih banyak tentang perenjak tamu, sebaiknya terlebih dahulu, kita mengetahui juga perenjak-perenjak yang lain. 1. Perenjak lumut. Ciri-ciri kepala besar berwarna merah, postur badan panjang dan ramping, punggung berwarna hijau dan dada berwarna gelap, jantan berparuh tebal dan betina berparuh tipis. 2. Perenjak gunung. Ukuran tubuh 15 hingga 16 cm, lebih besar dibanding perenjak lain, bulu berwarna coklat, iris mata coklat dan ekornya panjang. 3. Perenjak kepala merah. Bulu kepala berwarna merah, ukuran tubuh tidak lebih dari 10 cm dan memiliki suara yang sangat lantang. 4. Perenjak kristal. Ukuran tubuh 15 cm, punggung berwarna hitam kebiruan sedangkan dada berwarna putih tulang, paruh berwarna hitam, iris mata kuning kemerahan. 5. Perenjak coki. Ukuran tubuh 11 cm, mahkota, tengkuk dan ekor berwarna merah karat, habitatnya di hutan mangrove dan semak sekunder di bawah ketinggian 500 meter dari permukaan laut. 6. Perenjak sawah. Ukurannya lebih besar dibanding perenjak lain, banyak ditemukan di sawah, perawatannya mudah dan hemat dibanding jenis lain. 7. Perenjak tebu. Bentuk tubuhnya ramping panjang dan pada bagian dadanya berwarna kuning, banyak dijumpai di lahan tebu. Dari daftar di atas, satu di antaranya yang hendak saya bahas adalah perenjak kepala merah atau yang sering kita sebut perenjak tamu. Dari sekian banyak jenis burung perenjak, barangkali perenjak kepala merah yang paling banyak dicari. Suaranya yang lantang dan nyaring memanggil lawan jenis, yang dipanggil menyaut dengan suara khas betina yang jauh berbeda. Terjadilah dua warna suara saling bersautan di udara, durasinya cukup panjang, tidak jarang membuat orang berisik dibuatnya. Tapi, semua itu, tidak untuk Pak Darmaji. Terlalu baik suara ini untuk dibenci. Karena dia percaya, kebisingan yang diberikan oleh mereka adalah kabar adanya kerabatnya yang mau datang bertamu ke rumahnya. Semula, Pak Darmaji tidak percaya, lebih-lebih setelah mendengar tetangga bercerita bahwa itu mitos, hanya kebetulan saja.
Hingga sampai pada suatu hari, Pak Darmaji kembali mendengar suara perenjak itu lagi. Suara khas yang pernah ia dengar, posisinya masih sama, di pohon samping rumah, kali ini tidak di pohon jambu, di pohon cengkeh. Pak Darmaji mencoba untuk tidak menggubrisnya. Sebagai manusia, ia lebih memilih percaya tetangga daripada burung. Pak Darmaji mengunci rumah dan pergi berboncengan dengan Bu Sanem istrinya karena ada keperluan. Sepasang pasutri itu pun pergi dengan motor Scoopy-nya tanpa beban. Mari kita kembali ke perenjak tamu. Dari kisah Pak Darmaji, dapat diambil pelajaran bahwa perenjak tamu yang berkali-kali ia dengar, tidak lain adalah perenjak kepala merah. Saat mendengar mereka berkicau di sekitar rumah, selang beberapa jam kemudian, datanglah tamu bertandang. Boleh jadi apa yang dialami Pak Darmaji hanya sebuah kebetulan, akan tetapi, jika itu terjadi berulang kali, apakah itu tetap sebuah kebetulan? Belum lagi yang terjadi pada Darmaji-Darmaji yang lain, jika kisah yang dialami adalah hal yang sama seperti yang dialaminya. Begitulah teman, asal-muasal perenjak tamu, kicaunya yang memberi kabar akan datangnya tamu, menjadikannya dinamai perenjak tamu. Mari